Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi turun ya sebesar 2,73%. Dengan total market cap mencapai di 1,61 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin sekarang ada di angka 34.600-an. Dari hari ke hari terus turun ya. Kemarin 35, kemarinnya lagi 36, 37, dan seterusnya ya. Ini merupakan penurunan sebesar 3,76%. Lalu untuk Ethereum dia turun sampai ke 2.500-an dengan penurunan sebesar 4,52%. Lalu BNB turun sebesar 5,39%, XRP 4,29%, dan seterusnya. Ya, salah satu yang cukup ekstrim adalah Luna. Ya, Luna turun sebesar 17,95% sampai ke angka $63. Jadi penurunannya lumayan ekstra ya. Dan ya overall kita bisa lihat semua cenderung merah. Beberapa saja yang mungkin masih merahnya nggak terlalu parah ya. Dan kalau kita lihat Bitcoin ya, walaupun technically speaking dia belum close di bawah dari 35.000 ya. Kemarin atau tepatnya jam 7 pagi tadi dia close-nya masih di 35.400-an. Jadi sebenarnya ya nggak fair kalau kita ngomong ini sudah breakdown ya. Breakdown apabila hari ini sudah close di bawah dari 35 ribuan ya. Tapi sayangnya apa? Kita nggak bisa juga membutakan diri kita terhadap faktanya ya dari lowest point dari hari ke hari terus turun. Ya, pada tanggal 5 Mei lowest point itu di 35.500. Lalu pada tanggal 6 35.200. Tadi pagi 34.700 dan sekarang lowest point-nya di 34.300 alias turun terus-menerus. Jadi pertanyaannya adalah apakah sekarang BTC sedang siap-siap kapitulasi atau tidak ya? Karena kalau kita ingat-ingat di bulan Mei lalu ya saat kapitulasi luar biasa besar di sini ya ada penurunan yang cukup ekstrim juga ya dan tiba-tiba terjadi ya jadi turun dan boom sekaligus ya semoga saja ya jujurnya gini kalau gue pribadi seperti yang gue sudah bahas di beberapa DJWT sebelumnya daripada kita mengulang skenario di 2018 ya kita coba cek ke belakang kita harus ubah ke indeks ya 2018 kita ingat bahwa di sini dia berlama-lama mencoba untuk menahan harga ya menahan trendline dan lain-lain akhirnya jebol juga dan ujung-ujungnya kapitulasi juga ya makanya gue prefer ya di sekarang daripada kita mengulang 2018 ujung-ujungnya kapitulasi ke MA 200 lebih baik sekalian saja sekarang kapitulasi sampai ke daerah 30 ribuan atau arguably sampai daerah kalau di daily ya itu sekitar 29.000 ya. Supaya apa? Supaya sekalian kalau sudah kena semua ya kesannya gini, sudah cuci market lah gitu ya. Marketnya posisi over leverage udah kena semua, biasanya bisa recovery. Ya, kita ambil contoh ya seperti yang kayak tadi kita bahas ya, yaitu di Mei ya. Kapitulasi ya dan pelan-pelan bisa akumulasi lanjut lagi ke atas gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan otomatis kalau bull sport band sih nggak usah dibahas dulu ya, masih jauh. Seingat gue itu masih di angka 40 ribuan. Jadi lebih fokusnya ke sini saja. Dan kalau untuk yang nanya soal kenapa indeks dolar bisa terus naik ya jujurnya membingungkan ya karena pada faktanya kemarin saat pertama kali keluar data, indeks dolar tuh malah melemah ya. Kita bisa lihat di sini datanya bahkan sehari melemah, tiba-tiba besoknya nggak ada angin, nggak ada hujan, boom naik lagi ke atas. Ya, jadi ini dia markets tidak bisa kita tebak ya kita bukan yang punya markets maka tugas kita sebagai trader apa sekali lagi banyak orang yang salah nih banyak orang yang berpikir tugas kita sebagai trader adalah menjadi dukun ya wah memprediksikan pasti benar no kita sebagai trader yang baik ya harusnya adalah tugasnya bereaksi terhadap markets melakukan suatu hal baru kita bereaksi itu bukan mencoba untuk mengubah market sesuai dengan keinginan kita gitu ya karena ya sulit tidak bisa gitu ya jadi otomatis ya sekali lagi yang menjadi sangat penting untuk indeks dolar itu jangan sampai dia breakout nembus 104 karena kalau sampai dia breakout 104 ada possibility dia bisa mencapai ke 108 dan kalau sampai 108 ya apalagi kalau sampai 120 paling ekstrimnya kalau kita lihat di weekly di sini ya range tertingginya di sini 2000 jadul sih sebenarnya ya. Ini data sekitar 2000 ya 2000 awal lah 2002 gitu ya. Range-nya bisa sampai 108. Maka kalau sampai ke situ kemungkinan besar ya cryptocurrency market akan legit winter dan ya, BTC akan kemungkinan besar sampai ke EMA 200 di weekly. Ya, jadi untuk kalian yang mau tanya apa yang bisa membuat BTC nggak perlu ke EMA 200 ya ini
ya. Kalau sampai indeks dolar bisa ketahan terus di 104 ya, dan dia bisa mulai drop, apalagi bisa drop di bawah 100-an, nah kemungkinan besar BTC nggak perlu sampai ke EMA 200 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update-nya ya. Nanti kita akan bahas lagi di belakang. Sekarang kita akan dengar dulu berita bahagia. Oke, sebelum kita lanjut, kita bahas dulu berita baik dari Bybit. Ya, sepertinya Bybit peka dan tahu banyak dari kita mulai sudah kehabisan peluru untuk terus averaging. Maka dari itu dia push satu promo baru, yaitu cashback kilat, ya. Di mana deposit 50 USD kita bisa dapatkan 50 USD ekstra. Dan ini berlaku dari tanggal 27 April sampai 10 Juni. Jadi masih cukup lama promonya ya. Cukup daftar, deposit, dan trade untuk memenangkan total hadiah senilai 55.000 USD dan 3 PS5. Ya, caranya seperti apa? Ada macam-macam. Yang pertama, ini adalah cara yang paling mudah ya. Hanya daftar dan kita bisa raih bonus USDT senilai $5. Dan ini hanya untuk pengguna baru ya. 1.000 pengguna pertama yang mendaftarkan diri setelah periode kampanye dimulai, masing-masing akan mendapatkan bonus USDT senilai $5. Dan tentunya KYC level 1 diperlukan. Dan ini berlaku hanya di Bybit di Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina saja. Jadi hanya untuk Asia Tenggara. Bagi kalian yang mungkin di luar dari situ, ya ini tidak berlaku tentunya ya. Yang kedua, depositkan jumlah berapapun, raih keuntungan 2 kali lipat. Hanya untuk pengguna yang belum melakukan deposit pertamanya. Ya, jadi buat yang ini nggak apa-apa, lu udah punya akun sebelumnya, tapi kalau belum pernah deposit, nah lu bisa mengikuti yang kedua ini ya. Jadi 1.000 deposan pertama yang mendepositkan lebih dari 10 USD akan menerima bonus USDT ekstra bernilai sama dengan deposit pertama mereka, maksimum di $50. Maka dari itu, ya, lo deposit $50 bisa mendapatkan $50 ekstra, ya. Dan ini tentunya perlu lagi KYC level 1, ya, dan pengguna tidak boleh melakukan penarikan dalam 20 hari pertama setelah bonus keluar, ya. Dan yang ketiga, trade dan menangkan PS5. Nah, ini hanya untuk trader yang belum melakukan perdagangan pertama, ya. Trade lebih dari $10 di spot atau futures untuk mengikuti undian berhadiah 3 PS5. Nah, ini KYC tidak diperlukan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Quite simple, dan mungkin cukup berguna bagi kita yang sudah mulai kehabisan peluru. Untuk syarat dan ketentuan, kalian boleh coba cek sendiri ya. Ini kalau kalian mau post juga boleh. Kalau kalian sudah cocok dengan syarat dan ketentuannya, dan gua sarankan baca dulu ya. Kalau sudah cocok, baru kalian ikuti programnya. Karena ingat, ini programnya masih cukup lama ya, sampai tanggal 10 Juni 2022. Jadi kurang lebih seperti itu berita baik dari Bybit. Kita lanjut lagi sekarang. Oke, dan sekarang kita balik lagi ke Bitcoin. Ya, jadi seperti yang sudah kita bahas di depan tadi, Bitcoin ini sedang dalam masa-masa yang cukup menyebalkan. Ya, pada faktanya, walaupun dia tidak menemukan satu resisten cukup kuat, tetapi momentumnya menunjukkan dia lanjut lagi turun, dan terus turun. Tetapi ada satu hal juga yang unik. Ya, walaupun secara price action terus turun, tetapi volume ya ikutan turun juga. Ya, artinya apa? Volume sellers di sini mulai banyak yang ya hilang juga ya. Nah, semoga saja ya dengan seperti ini Bitcoin bisa tetap bertahan di atas 35.000 karena sekali lagi technically speaking ya BTC masih belum close di bawah dari 35.000 ya, so 35.000 ini masih mungkin selamat karena pada faktanya kita bisa lihat ya waktu retest di daerah tanggal bukan retest, waktu pertama kali terbentuk ya support ini di tanggal 22 Januari dan 23 Januari dia pun ya ada wick ke bawah lebih dalam ya. Bahkan kalau kita lihat wicknya dengan harga yang kita sekarang masih lebih dalam yang kita cek dulu ya. Di sini lowest pointnya ya lebih rendah daripada kita. Ya, jadi masih ada kesempatan. Kita tunggu sampai besok pagi jam 7. Kalau sampai close di bawah, ya siap-siap. Tes selanjutnya adalah apakah dia akan retest ini sebagai resistance dan lanjut lagi turun. Nah, tentunya ini hal yang kita tidak mau ya. Jadi ini cukup penting ya untuk Bitcoin bisa tetap bertahan di atas dari 35.000. Karena kalau sampai dia mulai di bawah, ya mulai close di bawah dari sini, berarti dia memecahkan struktur yang terbentuk pada awal tahun 2022 ya. Jadi kurang lebih untuk sekarang buy limit hanya tersisa technically speaking hanya satu ya, tapi buat kalian yang mungkin agresif bisa sekarang market buy. Karena baik lagi seperti yang gue bilang masih ada chance 35.000 bertahan sebagai daily close-nya ya. Nah, selanjutnya adalah di 30 ribuan atau 29.700. Biar lebih gampang kita bulatkan ke 30 ribu. Nah, ini adalah satu struktur yang bisa dibilang maha penting ya. Karena kalau sampai ini tembus dan daily
close dan weekly close di bawah dari 30.000, ini menunjukkan bahwa Bitcoin kemungkinan besar akan masuk ke winter. Ya. Dan winter seperti yang kita tahu targetnya adalah MA200 weekly, yang sayangnya harus kita ubah ke ini ya, kalau mau lihat MA200. Harus diubah ke ini ya, ke indeks ya, yang ada di harga 21.700-an. Ya. Jadi baik lagi seperti yang gue bilang, angka 30 ribuan, weekly close dan daily close ini sangat penting. Kalau sampai di bawah dari situ, ada chance atau ada probability yang besar bahwa Bitcoin akan masuk ke winter dan otomatis menarik semua altcoins ke bawah. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BTC ya. Untuk akumulasi BTC tinggal sisa satu posisi 30.000, kecuali buat kalian yang agresif bisa pertimbangkan di angka sekarang basically ya, di market buy alias 35 ribuan ya. Dan buat kalian yang ingin akumulasi BTC, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa juga bisa menggunakan link refractor di bawah. Ya, tentu tidak wajib, tapi apabila lo menggunakan link refractor di bawah, lo secara aktif membantu perkembangan DTCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Ya, itu yang pertama. Dan kedua, tujuannya adalah untuk edukasi dan untuk membiasakan para subscriber Go untuk bisa charting. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Sayangnya Phantom ya, jujurnya ya sedikit maklum sih ya, karena BTC drop lagi di bawah 35.000, Phantom akhirnya jebol juga support di 70 sen ya. Dan kalau kita lihat di sini sekarang dia sedang berusaha retest lagi sepertinya ya, sudah ada wick sedikit ke atas tapi baik lagi masih ada 20 jam. Jadi ya kita lihat, apabila dia ke-reject oleh daerah 70 sen, kemungkinan besar dia akan lanjut lagi turun ke daerah averaging ke buying limit kita selanjutnya, yaitu di daerah 57 sen ya. So for now, secara struktur ya kita bisa lihat faktanya memang sangat jelek ya. Di sini sejak dia pecah di $1 lebih 8 sen di sini ya, kita bisa lihat langsung downhill ya. Sepertinya secara volume sangat mendukung untuk para sellers ya. So for now ya, untuk Phantom tentunya secara overall-nya ini cenderung lebih bearish ya. Dan kita lihat PR besarnya adalah reclaim 70 sen. Kalau sampai Phantom masih bisa reclaim 70 sen, masih ada kemungkinan dia di price range ini ya. Tapi kalau dia ke-reject ya, dan ke-rejectnya nggak harus sehari, bisa aja beberapa hari nih di sini. Dia berusaha dan akhirnya gagal, akhirnya ke 57 sen juga ya. So for now ya, untuk Phantom gue ulangi lagi, buying limit masih tinggal tersisa di 57 sen saja. Dan sekali lagi gue ingatkan juga ya, untuk averaging di altcoins lebih baik jangan terlalu besar, jangan sebesar biasanya ya, karena BTC masih ada peluang bisa sampai ke 30.000, bahkan worst case-nya masih bisa sampai ke 20 ribuan, alias mengejar MA200 di weekly ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Dan kita bisa lihat secara nasib cukup mirip. Tapi perbedaannya apa? Perbedaannya, Phantom sudah tembus. Untuk Cardano, dia kemarin belum tembus ya secara struktur tentunya ya. Kemarin itu close daily-nya, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, close daily-nya itu di 0,76 ya. Sementara di sini 0,75 ya, so masih oke. Tetapi open daily hari ini menunjukkan bahwa dia sedang di bawah dari 75 sen ya. Jadi PR-nya ini mirip seperti apa ya tadi, BTC mungkin ya. Ya, seperti BTC. Semoga saja ya dengan mungkin andaikan ya BTC bisa sama-sama close di atas di 35.000, Cardano juga bisa ikutan ketarik lagi dan close di atas dari 75 sen ya. Karena seperti yang gue bilang, kalau sampai ini 75 sen tembus juga, berarti kembali lagi Cardano membuat lower low ya. Jadi lower low terakhir itu terbentuk pada tanggal 30 April dan 1 Mei di sini ya. Kalau sampai close lagi di bawah, berarti siap-siap nih lower low baru. Dan buat kalian yang belum tahu ya, membuat lower low dan lower high adalah pertanda aset sangat bearish gitu ya. Jadi ya baik lagi, sebelum dia bisa memecahkan struktur ini, Cardano akan remain bearish ya. Dan kalau secara struktur sayangnya ya cukup jauh ya. Kita bisa lihat di sini ya, sebelumnya di 2021-an ya, struktur basically almost non-existent di sini ya. Jadi ya kalau kita mau tunggu lagi mungkin selanjutnya di paling cepat mungkin daerah sini ya, 40 senan ya. Jadi ya jujurnya ini cukup menyedihkan dan cukup bikin deg-degan ya. Semoga saja Cardano bisa tetap bertahan ya, dan bisa close daily di atas dari 75 sen ya. Dan untuk sekarang buying limit otomatis sudah habis semua ya. Jadi untuk Cardano wait and see. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Matic ya. Untuk Matic kita bisa lihat struktur $1 lebih ya, kita buletin 2 sen ya. Itu bisa dibilang
Eh, jujurnya ini ngakak sih ya. Kita lihat close-nya $1 lebih 2 sen juga. Basically it's di tempat yang percis dia berhentinya close daily-nya ya. Jadi dibilang tembus ya nggak juga sih, tapi ya tipis. Kalau tipis seperti biasa kita lihat ke besoknya ya. Tapi sayangnya kita bisa lihat candle-nya lagi-lagi ya, seperti yang lain cenderung masih drop ke bawah. Tapi seperti yang gua bisa ingatin juga, ini masih ada 20 jam lagi ke depan. Jadi masih ada chance Matic untuk close di atas dari $1 lebih 2 sen ya. Tentunya harus dilakukan ya pada hari ini. Kalau sudah mulai daily break kalau sudah breakdown ya, sudah close daily di bawah dari satu struktur, biasanya akan lebih sulit ya. So for now untuk Matic juga sama kondisi dengan Cardano ya, wait and see. Karena lagi-lagi strukturnya bisa dibilang ya masih cukup jauh ya. Selanjutnya ada di 68 sen ya. Jadi ya bersabarlah ya. Dan berharap ya, bukan cuma bersabar tapi berharap Matic bisa kembali lagi bounce di atas dari $1 lebih 2 sen ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Untuk buying limit ya kalau mau yang pasang dulu dari sekarang boleh, tapi masih jauh ya, yaitu di 68 sen. Dan sekali lagi gue ingatkan untuk altcoins jangan se ekstrim biasanya ya. Kesannya kalau misalkan satu peluru kalian sejuta, jangan seperti dulu masukin averaging sejuta. Kalian bisa kecilkan mungkin jadi 500.000 saja atau arguably jadi 250 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi ya, mungkin sekarang dalam kondisi seperti ini ya, banyak yang mungkin sudah merasa sedikit mual dengan cryptocurrency market. Tapi pada faktanya, justru saat lagi maximum pain seperti ini, ya nggak selalu, tetapi apabila sedang maximum pain seperti ini, malah kadang-kadang ini adalah posisi-posisi terbaik untuk beli cryptocurrency. Ya, maka dari itu, gua selalu percaya dengan satu sistem, yaitu averaging. Ya, averaging di spot market tentunya ya. Kalau averaging di futures market, iya beda cerita, itu beda resiko ya. Tapi kalau kita averaging di kripto-kripto yang oke dan kita punya portofolio yang bagus secara risk management ya, maksudnya risk management itu seperti ini ya, BTC paling besar, Ethereum kedua, lalu diikuti dengan alts yang secara market cap pun cukup besar gitu. Jadi diurut gitu ya, semakin besar market capnya, semakin besar alokasi kita. Nah, berdasarkan pengalaman gue berapa tahun ke belakang dengan siklus sebelumnya, ini sangat profitable. Gitu. Tapi untuk apa? Bukan untuk sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ya, tapi untuk tahunan ke depan. Ya, jadi baik lagi seperti yang gue bilang, cara paling baik untuk kita bisa invest di cryptocurrency market adalah berpikir untuk long term. Gue tahu cukup sulit, apalagi untuk dalam short term melihat terus drop. Tapi dengan kita terus setia averaging, menurut gue that's one of the best way. Oke, dan kita balik lagi ke Luna. Dan cukup gila, ya jujurnya cukup gila. Secara price action, gue nggak nyangka Luna akan secepat ini jebol. Jujurnya kalau MA200 jebol sih, gue masih oke lah, make sense. Tetapi minimal gue harap itu ada some kind of support di sini ya. Dia bertahan dulu, sideways dulu, baru akhirnya mungkin jebol. Tetapi kita bisa lihat kemarin hanya dengan satu candle saja, Luna ini drop sebesar, kalau dari body ya, ini drop sampai 12%. Kalau sampai week, dia drop sekitar 17%. Ya. Kalau sampai week terendah sekarang, itu nyaris 20%. Jadi, luar biasa menyakitkan. Ya. Dan ini jujurnya menjadi salah satu contoh juga bahwa pentingnya kita untuk take profits. Ya. Jadi gini, kadang-kadang kita itu sering kali ya beli satu aset yang sedang ngepump. Nah, saat ngepump, sering kali kita beli di mana? Di resisten. Gitu. Nah, udah gitu, lucunya waktu lagi naik lagi, bukannya kita take profits, tapi malah kita bilang, ini akan naik lebih tinggi lagi, ini akan naik lebih tinggi lagi. Waktu turun, malah cut loss. Gitu. Nah, jadi harus kita coba balik. Ya, kita balik pola pikirnya. Kita beli saat dia ya ketemu support. Itu jangan beli saat dia ketemu resisten. Dan jual saat dia ketemu resisten. Gitu. Ya, nah buat kalian yang sudah ngikutin DCWT gue dari ya tahun lalu ya, tahu bahwa gue sudah take profits 2 kali untuk Luna. Ya, yang pertama di sini karena dia weekly close, RSI juga di luar dari 70 ya, atau di atas tepatnya di atas dari 70. Bollinger Band juga ditembus dengan cukup kuat momentumnya, maka gue take profits di area sekitar $100 di sini ya, weekly close. Lalu dia turun. Pas turun banyak yang bilang, "Wah, Luna mati nih, Luna mati." Gue bilang apa? Akumulasi ya. Karena kenapa? Strukturnya masih oke, masih kuat ya. Dan gue cukup oke lah akumulasi di daerah MA200 di sini ya, di daily. Lalu apa yang terjadi? Dia naik lagi. Nah, waktu naik di sini, gue bilang gue take profits. Di mana? Di daerah $100 lagi, alias previous all time high. Loh bang, kenapa nggak di sini? Nah, jawabannya adalah karena BTC waktu itu BTC masih di bawah dari bull support band. Ya. Dan
dari sebelum-sebelumnya, historically speaking, jarang sekali altcoins bisa tetap kuat apabila BTC sedang di bawah dari bull support band. Maka gue take profits di sini. Tapi ada aja orang ya yang masih berpikir, wah enggak, Luna akan sampai ke $200, $300. Udah mulai nggak make sense gitu. Saat kondisi BTC sedang bear market ya di bawah dari bull support band, altcoins itu akan sangat-sangat sulit sekali untuk bisa parabolik. Ini saja sudah miracle, jujurnya. Ini adalah suatu keajaiban. Luna bisa ketemu new all time high saat BTC sedang bearish ya. Jadi baik lagi, ini adalah contoh ya, contoh kasus pentingnya kita akumulasi ya dan take profits di waktu yang tepat. Ya, dan ya kadang-kadang take profits arguably itu satu hal yang lebih susah juga. Karena kenapa? Kita ngerasa bahwa ini akan bisa naik lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Kita punya ekspektasi, kita pengen beli ini, pengen beli itu dengan hasil untung, ujung-ujungnya malah buntung ya. Jadi ingat ya untuk selalu take profits dan akumulasi di support. Ya, jangan paksain akumulasi atau beli saat ketemu resisten. Jadi untuk sekarang ya sayangnya secara moving average semua sudah jebol ya. Arguably untuk sekarang support bagi Luna adalah di sini ya, daerah 59 ya kalau kita buletin lebih tepatnya ke $60 ya. Jadi kita lihat apakah Luna akan retest $60 dalam waktu dekat dan apakah daerah $60 ini bisa menjadi support yang baik untuk Luna atau tidak. Untuk buy limit gue balikin lagi ke lu ya. Bisa pasang, bisa enggak ya, karena lagi-lagi sekarang BTC sedang dalam kondisi yang cukup volatile. Oke, dan kita balik lagi ke Solana. Dan untuk Solana kita bisa lihat lagi-lagi kondisinya mirip seperti beberapa aset yang lain ya, seperti Cardano, Phantom dan lain-lain. Di mana strukturnya sekarang sedang dites. Dan seperti yang gue bilang, technically speaking belum jebol sih ya, karena yang pertama close-nya basically sangat tipis. Kalau tipis gue sudah bilang berkali-kali, lihat besoknya ya. Dan sekarang sayangnya ya momentumnya lagi cenderung ke bawah. Nah, jadi bisa dibilang kalau seandainya kan dia daily close-nya masih tetap di atas dari $78 lebih 84 sen, Solana masih cukup oke. Ya, tapi kalau sudah mulai tembus, ini pertanda yang nggak baik. Karena kenapa? Solana sudah, ya kalau sampai daily close di bawah ya, kalau belum ya masih oke. Kalau dia sampai daily close di bawah dari $78 lebih 84 sen, artinya dia membuat lower low secara makro. Ya. Dan tentunya membuat lower low secara makro adalah pertanda yang buruk. Ya. So for now ya untuk buy limit hanya tersisa satu saja di $70 lebih 27 sen. Ya, dan basically hanya seperti itu saja untuk Solana ya. Dan kita berharap semoga saja BTC bisa rally lagi, close daily tetap di atas dari 35.000. Kalau seperti itu kemungkinan besar Phantom, ADA, Solana dan lain-lain masih bisa terselamatkan dengan struktur yang bisa dibilang close-nya kagok ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke Ethereum. Ya, dan seingat gua terakhir kali kita bahas Ethereum adalah saat dia tembus di sini atau lebih tepatnya daily close di bawah dari struktur ya. Saat dia sudah close di situ, gue bilang probability-nya dia akan mengejar ke 2488 ya, dan kita bisa lihat sudah nyaris kena. So buat kalian yang sudah pasang buy limit ya kita ya sudah dekat ya. Dan buy limitnya tentunya tinggal dua yang tersisa. Yang pertama adalah untuk medium risk di 2428 ya. Dan yang kedua adalah untuk konservatif di 2408. Ya, jadi hanya tinggal di dua tempat situ saja. Dan ya jujurnya overall secara struktur masih lebih baik dibandingkan dengan beberapa altcoins lain. Ya, kita ambil contoh. Untuk Phantom kita bisa lihat secara makronya jelas dia membuat di sini high, lower low, di sini high, lalu membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan beberapa kali kapitulasi. Ya, Cardano juga sama. Ya, di sini kurang lebih membuat struktur yang untuk lebih jelasnya sih sebenarnya kalau lebih bagus secara bearishnya lebih bagus Phantom. Ya, tapi ya strukturnya sama ya, membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Nah, untuk Ethereum minimal secara struktur dia masih cenderung mempertahankan lower high-nya di sini. Ya, maka dari itu kalau sampai dua-dua ini jebol, ya ini jebol, lalu dia retest nih sebagai resisten, ya that's bad ya. Jadi dalam beberapa hari ke depan atau mungkin ya beberapa minggu ke depan, price action dari Ethereum ini cukup penting. Kalau sampai dia berhasil memecahkan struktur dia di sini, ya kemungkinan akan lebih bearish lagi. Ya, jadi tentunya tinggal berharap dua struktur ini bisa bertahan. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib,
ya. Tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.